Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayman wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la aghyiru qada'a illa bid-du'a. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Ketua Umum DKM se-Citraraya, yaitu Abu Mukarram Al-Ustaz Al-Ustaz itu disebut Ustaz. Bener. Gak muat tempatnya. Iya. Sekarang mau tetap pensiun tinggi. Al-Mukarram Bapak Haji Erwin Pasihid, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Geraha Pratama Barat. Sahabat saya Mukarram Al-Ustaz Muslim sebagai apa dia? Ini Pak Haji Muslim. Muslim sebagai apa dia? Dan Muslim sebagai apa? Ceramah. Oh, sebagai Ustaz, sebagai kiai ya. Ya, sebagai kiai. Oh, Dewan Suro. Yang kebetulan ada adik sepupu saya yang beliau angkat sebagai sekjen, yaitu Saudara Hendi, tinggalnya di Citraraya, aslinya anak Cipondo, orang kampung tinggal di kota. Itu adik saya itu. Terus saya tetap aja tinggal di kampung. Iya, baru gak punya duit. Cuma pindah ke Citraraya bukan dikasih sama dia. Ya maksudnya duit bukan dikasih. Kalau dikasih menjadi pindah. Ya saya titip itu saudara saya, adik sepupu saya. Sebab bapak saya punya adik, adiknya Madia. Apa namanya? Ya saya punya bapak saya punya adik. Adik bapak saya itu punya anak, itu bapak Suhendi. Iya, apa namanya? Pakailah iya.
seluruh ketua-ketua DKM yang tergabung dalam forum DKM se-Citra Raya yang sama-sama kita hormati. Terus siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Bapak Ketua MUI, maaf. Bapak Ketua MUI Kecamatan Cikupa, Bapak Kiai Haji Yayan Mulyana, biasa nama asalan Sunda gitu. Mulyana, Mama Suparman, ini Bapak Ketua juga Ketua Dewan Suro MUI Forum DKM Ketua Dewan Suronya itu sama juga penasehat ya penasehat Dewan Suro di mana-mana organisasi kalau namanya penasehat mah cuma menang nama doang. Ini memang lapor. Biasa organisasi. Bapak-bapak, ada semuanya sama RT RW sama-sama kita hormati. Kapan ceramahnya saya Pak? Hormati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah orang tua saya baru sampai Mukarram Bapak Haji Muslim bin Haji Suwada. Alhamdulillah ini mah opel kita hormati. Kita nggak dibagi begitu. Alhamdulillah ini hari ketua saya ada Pak amplopnya 2. Amplop dari orang tua saya 1, amplop dari panitia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini kalau nggak salah kali kedua FK apa? FDKM berjalin saya. Bulan yang lalu saya dikerjain, Pak Kiai biasanya saya Pak Kiai kalau habis subuh itu tidur, dia bangun-bangun jam 11. Iya, bukan biasa sakit, biasa pengangguran tidur. Bangun johor habis johor tidur lagi. Ini saya bangun sudah merayakan ini. Pulang semalam jam 1 baru sampai di rumah semalam jam 1. Malam itu jangan menanya dari mana saya. Itu takut kebablasan terus kayak itu bercandanya mesti. Jadi beginilah dalam rukun iman itu ada 6 yang mesti kita yakini. Salah satu dari rukun iman yang 6 itu kita harus percaya terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemu cakep, jemu jelek, kita harus percaya. Nah, gua itu susah pun, ini mah emang gua ya kali ini malas enggak, emang takdir kalau jadi orang susah. Bukan malas bukan. Betul. Jangan main-main Pak. Tadi malam jam 3:30 saya berangkat dari rumah, di tengah jalan udah nemuin orang lagi usaha. Bawa-bawa kayu dari tempat sampah. Iya, dari barang-barang bekas. Itu kan dia rajin banget. Yang lain masih pada tidur, dia udah usaha. Enggak kaya-kaya. Takdirnya miskin. Gitu. Ya, orang-orang kaya memang takdirnya kaya berangkat kantor jam 1. Jam 1 siang baru berangkat kantor, Ustaz. Begitu pulang jam 2:30 udah pulang. Kaya tetap. Nah iya, maka emang takdirnya orang kaya. Udah ditakdirin kaya sahabat Abdurrahman bin Auf pengen susah. Ya sulit untuk
Abdurrahman bin Auf. Kalau kata kita mah pikirannya gila dengan Abdurrahman bin Auf. Udah kebanyakan duit tapi pengen susah. Bagaimana caranya saya bantu? Kebetulan di Madinah ketika itu musim panen buah kurma. Panen sebanyak-banyaknya buah kurma. Karena musim panen kurma itu tidak laku. Enggak ada yang beli. Akhirnya kurma busuk. Gila Abdurrahman. Pengen ngabisin duitnya jadi orang susah, kurma busuk diborong. Kalau orang kita gede kok, kalau kurma busuk apa dibeli? Maksud Abdurrahman kalau beli kurma busuk dijual kayak laku. Akhirnya dia jadi orang susah. Ada yang orang yang kepengen susah? Ada. Jangan dibilang ada. Mengarah sini aja kita ada mah. Kalau orang Madinah mah ada pengen jadi orang susah, udah kaya pengen jadi orang susah. Sampai kurma busuk dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Begitu sebulan kemudian terjadi suatu wabah penyakit yang luar biasa di suatu negara. Dan penyakit itu hanya bisa sembuh diobatin sama kurma busuk. Ayo coba pikirin. Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk supaya susah. Bangkrut. Jangan yang ngerasain bagaimana sih enaknya miskin pusat melompat. Jangan kata kita mau tolong. Gitu. Tapi Abdurrahman ingin bagaimana saya hidup ini supaya susah. Kurma busuk dibeli. Sebulan kemudian Allah kirimkan penyakit di suatu negara. Yang penyakit itu hanya bisa sembuh dengan obat kurma busuk. Akhirnya kurma busuk Abdurrahman bin Auf diborong sama raja. Dan yang beli raja supaya rakyatnya sehat lagi. Kalau yang beli RT kita kasih harganya ragu-ragu. Iya, kita punya dagangan mau beli RT, kita kasih harganya ragu-ragu. Kita kasih harga tinggi takut nggak kuat bayar. Ini yang beli raja. Buat obat. Kan kesempatan. Wah kalau ketua media punya kesempatan begitu ngasih harga udah seenak-enaknya aja. Bari tumpang kaki harganya udah begini. Kalau mau bayar sekian gitu. Masya Allah, memang sudah ditentukan oleh Allah. Kurma itu dibeli oleh raja dengan harga yang tinggi yang bukan biasanya karena buat obat. Akhirnya Abdurrahman tetap jadi orang kaya. Tuh, dan takdirnya kaya. Kalau nanti takdirnya kaya, mah kaya juga bisa jadi duit, Pak. Iya, orang ditakdirin kaya nih, tai anak dia bisa jadi duit. Kalau kita mah yang takdirnya miskin, duit jadi tai. Kacau nggak dikit kacau nggak? Oh, bicara masalah takdir. Takdir udah nggak bisa dirubah. Udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau mau kaya usahanya rajin, modalnya gede, belum tentu emang takdirnya susah. Tapi kan kita punya Nabi. Kata Nabi, la takdirul qada illa bidu'a. Takdir tidak akan pernah bisa berubah kecuali dengan kekuatan doa. Itu aja satu. Akhir miskin banyak. Kata Ustaz, kata Nabi, katanya takdir mah nggak bisa dirubah dengan kekuatan doa. Kita doa aja. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Nah, kalau udah jadi orang kaya, kita mau buat apa? Hah? Apanya? Duit kurang. Jadi Abdurrahman bin Auf. Itu mah cuma satu kali terjadi, Pak. Besok kita make kurma busuk dan anggur kita. Nah, memang jadi kita bukan Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, teman bis takdir tak bisa dirubah dengan kekuatan doa. Makanya kita diperintah wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Muhammad, kalau nanti orang Cikupa ada yang bertanya kepadamu tentang
Kalau ada orang Cina raya yang bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, fa inni qaribun, aku dekat. Kata Allah tuh dalam Al-Quran, aku dekat dengan hambaku, cuman hambaku aja yang nggak mau dekat. Kita pikir benar juga, emang kita ada telurnya kait-kait kan. Dan begitu. Emang Allah nggak mau dekat dengan kita. Allah setiap aktivitas kehidupan kita selalu ingin diikut sertakan. Ketika kita makan, Allah pengen diajak. Ketika kita minum, Allah pengen diajak. Ketika kita kerja, Allah pengen diajak. Ketika kita tidur, Allah pengen diajak. Bahkan ketika kita ingin bergaul dengan istri, Allah pengen diajak. Cuman kita ini nggak mau ngajak Allah. Maaf Pak. Untuk urusan ke kamar kecil saja, Allah pengennya. Jajarin kamar kita. Diajari. Masuk kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca itu. Enggak. Jadi begitu ingin bergaul dengan istri kita, ada doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan bima razaqtana anak kita. Baca itu doa itu. Ada. Orang ini kita tahan. Orang-orang kita membaca. Di setiap aktivitas kehidupan kita Allah pengen diajak. Fa inni qaribun, aku ini dekat, cuman hambaku yang tidak mau dekat. Apa kata Nabi? Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi jawfil lail. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun dari atas ke langit dunia. Mana itu langit dunia? Tuh, begitu kita nengok ke atas, di situ ada langit. Allah turun di situ. Setiap pertengahan malam sampai subuh. Nungguin Allah, ngeliatin Allah mana hambaku yang minta kepadaku. Andaikan hari itu dia minta diampuni dosanya, seluruh dosanya pasti akan aku ampuni. Andaikan dia minta rezeki, pasti akan aku kasih. Nah kita enak banget hidup pengen banyak rezeki tengah malam. Benar jadi orang kaya cuma mimpi kaya doang. Mimpi itu duit 2 miliar, makanya boleh dikeblak, tapi dibangun kakek mana duit gua? Duit dari mana mimpi kalau? Coba kalau kita bangun. Takdir tidak akan pernah berubah kecuali dengan kekuatanmu. Allah sudah bilang aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan menjawab seluruh permintaan hamba-hambaku. Tapi ingat, fal yastajibuli wal yu'minuni. Jawab dulu itu. Fal yastajibuli, jawab dulu panggilanku. Datang dulu panggilanku. Ikuti dulu perintahku. Baru segala mulut apapun yang kau minta dari mulutmu pasti akan aku berikan. Dulu kita kenal. Namanya Bal'am bin Ba'ur. Nabi Musa aja kalah doanya sama Bal'am bin Ba'ur. Dia cuma seorang ulama sementara Musa seorang nabi. 40 tahun Musa berdoa untuk mengalahkan Fir'aun. 40 tahun Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Bal'am bin Ba'ur berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, bibirnya belum kering, permintaannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan saling Allah. Kita mau Allah pelit. Allah nggak dengar musrik kita. Kita yang belum benar. Kemarin kan saya ngomong kemarin ya di Masjid Sonodah lah, itu dekat rumah Kiai Muslim kan. Iya. Apa syaratnya? Wa man yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melakukan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi.
Sebulan enggak, saya bisa ngomong gitu. Terus udah sebulan dikerjain enggak? Hah? Iya udah dikerjain belum? Pantas masih berangsa. Karena udah dikerjain. Coba kita kerjain, patokannya cuma 3 bulan. Asal 100 hari kita lakukan itu, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pakai nunggu tahunan. Jangan baru seminggu sholat berjamaah nanya mana? Baru seminggu bang. Coba 3 bulan dulu, 100 hari dulu berturut-turut subuh berjamaah. Segala sholat dan 5 waktu kerjakan berjamaah. Tertib setelah sholat baca dulu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap malam paling kagak 2 rakaat kita lakukan sholat. Sholat tahajud, tapi itu mesti tidur dulu. Kalau belum tidur, nggak sah sholat tahajud. Tapi ada sholat lain, minimal sholat taubah yang nggak pakai syarat itu. Kalau udah jam 12 malam, jam 1 malam, maka susah tidur kan begitu biasa susah. Ya orang susah kan begitu Pak, tidurnya rada-rada susah. Orang yang enak itu gampang aja tidur Pak. Orang susah, aku ya aku tidur. Apa diikat tangannya tetap kalau pulas. Nah iya, daripada jam 1, jam 2 kita belum tidur hitung jikalau andai kata umpama seandainya. Siapa yang hitung begitu Mas? Andai kata umpama misalnya duit turun dari langit. Emang gimana duit turun dari langit? Di sana nggak ada percetakan duit. Kalau dulu ada waktu zaman kita sekolah SD Pak, ada cerita apa itu gabus dan nenek tua. Pernah ada itu tidak? Dari zaman sekolah ya. Ceritanya nenek-nenek mau nyari ikan gabus di kobakan yang udah kering, artinya kobakan. Kobakan. Dan arti lah ini kan tinggalnya doang di komplek asalnya mah kampung. Di dalam kobakannya itu udah ada kering. Begitu ketemu ikan gabus, gabus ngomong minta ya Allah turunin hujan, ya Allah turunin hujan, ya Allah turunin hujan. Gak lama turun hujan, akhirnya gabus nggak jadi ditangkap. Nenek-nenek itu pulang ke rumah. Kalau gabus aja minta hujan dikasih hujan sama Allah, dia nanti malam minta duit sama Allah. Ya Allah berikan aku duit yang banyak. Ya Allah berikan aku duit yang banyak. Ya Allah berikan aku duit yang banyak. Kencang banget lagi mintanya. Ya Allah berikan aku duit yang banyak. Tetangganya kaya. Nggak dengar nenek-nenek berdoa tidak merasa terganggu. Setan banget. Orang nenek-nenek miskin sedikit. Lalu buat tidur mana ada Tuhan ngasih duit. Akhirnya tuh orang kaya ngumpul ambil kado ngumpulin batu. Naik ke atas rumahnya berseberangan dengan rumahnya nenek-nenek. Dari atas rumahnya nenek-nenek dijatuhin karung yang isinya batu. Nih duit nih, duit nih, dijatuhin mah pingsan ke nenek. Begitu pingsan saja begini. Begitu buka tadinya karung isinya batu berubah jadi emas. Wah, alhamdulillah Tuhan ngabulin doa. Itu kan biasanya susah-susah tuh dekat orang kaya berdoa begitu. Iya. Jadi itu bukan cerita dongeng, itu mah cerita dongeng. Tapi tetap memohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pakai syarat. Syaratnya apa? Taat dulu kepada Allah. Benar dulu sama Allah. Iman dulu sama Allah. Baru permintaan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja. Cukup begitu juga. Oh iya yang ngaji hari penting berdoa. Minta sama Allah. Takdir kita nggak bisa kita lupa dengan usaha. Nih kalau mau kaya mah bakal ini sama aja Pak. Kalau emang wataknya watak miskin mah dirubah dengan kerjaan kita nggak bakal bisa. Miskin pengen dagang emas modal lama nggak ada dimodalin sama mertuanya. Sepeta dijual lagi itu kata sepeta. Menjualnya sama citra. Ya, dapat dipakai dagang emas tetap aja emang ada jebakan dagang. Wataknya takdir miskin walaupun dimodalin sawah sepeda habis.
Telepon ipar dijual, ludes. Punya adik diubah juga, ambles. Emang dasar nasibnya agak takdirnya susah, maka berubah. Ayo kita ajak Allah untuk memperbaiki hidup kita. Ajak Allah, bujuk Allah, rayu Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan asal imanmu. Gitu Pak. Kita pengen merubah nasib, tapi tiap malam kita korok. Bagaimana bisa? Sholatnya kayak sholat wali. Sholat wali itu 1 kali dulu 2 waktu sholat dikerjakan. Orang orang Citraya mengatakan begitu sholat kayak wali. 1 kali dulu 2 waktu sholat bisa dikerjakan. Sebab sholat zuhurnya jam 3. Jam 3 keluar 5 menit baru beres, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Kayak wali. Bukan begitu, bukan. Sholat di awal waktu. Masya Allah, kalau cuma di tiap kamar ada jam dindingnya. Kamar dipakai jam juga, sampai HP ada jamnya. Tapi sembahyang terlambat mulu, TPA. Mesti kan tahu, oh jam 12 kurang seperempat siap-siap. Sebab jam 12 kurang 5 menit sudah waktunya dohor. Siap-siap kita rapikan. Yang kerja berhenti dulu kerjanya. Yang bisnis berhenti dulu bisnisnya. Yang dagang berhenti dulu dagangnya. Siap-siap untuk menerima panggilan Allah. Kalau kita mau kata ditanggung bagi itu, itu kita lama-lama kesecoba makanan goreng-goreng semua. Sehebat-hebatnya kita dagang, Pak. Andaikan pada saat itu antara jam 12 sampai jam 12 lewat seperempat kita dagang menghasilkan untung 2 miliar. Tinggalkan dagangmu, sebab di waktu itu waktunya engkau sholat. Yang keuntungannya di hadapan Allah jauh daripada keuntungan 2 miliar rupiah. Bahkan kalau sholat nih, sholat sunnah aja Pak. Kata Nabi, raka'atan min sholatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Engkau kerjakan 2 rakaat saja. Sholat fajar boleh diartikan sholat sebelum sholat subuh. Boleh diartikan qobliyah subuh. 2 rakaat Pak, bukan 100 rakaat. 2 rakaat jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya kalah dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Emang dunia ada harganya? Enggak. Kata Nabi, kalau dunia ini ditimbang dengan 11 sayap nyamuk, masih beratkan sayap nyamuk daripada dunia dan segala isinya. Tapi kita nggak nafsu menjadi tubuh. Kata Nabi ini saatan tapi majelis ilmi. Engkau duduk saja 1 saat, boleh setengah jam, boleh 15 menit di majlis ilmu. Itu jauh lebih baik daripada engkau sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Cuma duduk Pak. Emang dari pahala yang paling enak di majlis taklim doang Pak. Bari kopi dapat pahala. Iya, bari merokok dapat pahala. Bari tidur dapat pahala. Bari belonjol dapat pahala. Coba agama mana yang punya kayak begitu? Bahkan kalau sholat pun bisa berpahala juga ada syarat dan hukumnya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong, nggak boleh bergerak yang bisa membatalkan sholat kita. Tapi kalau duduk di majlis taklim sambil belonjol kalau nggak punya kamar nggak apa-apa. Ada pahala yang bukan ngomong itu kan. Jadi kita lagi ngomong begitu indahnya duduk di majlis taklim. Mau ngerti kek, mau kagak kek, pahala dapat. Orang ngaji begini Pak. Sebab bukan pinternya yang wajib. Pinter mah ada wajib. Enggak wajib pinter. Yang wajib belajar. Belajar yang wajib. Pinternya mah enggak wajib. Ada yang kita masih goblok juga. Enggak wajib. Ya itu tadi
cerdas, bebel, itu mah takdir. Masih nggak percaya Bapak. Takdir itu mah bagaimana pemberian Allah, Allah kan nggak sama. EQ-nya nggak sama. Ada yang kadang-kadang minum es aja pakai di kuping. Ada. Ini orang loh bilang udah ketewat es dingin. Itu tiup dulu. Kamu minum kopi kalau. Jadi orang akan serah Allah, tapi kewajiban masyarakat seluruh orang wajib untuk menuntut ilmu, tapi pintar itu tidak wajib. Makanya enak daripada puyeng Pak, 2 minggu bikin di rumah. Tidak pada saya. Ya kalau ada pengajian datang aja tadi mah rajin banget saya di rumah doain dulu. Nah iya, kan emang mah begitu anaknya. Nah, yang kata bapak ini saya gagal sama mobil. Tuh tanya, kayak muslim. Ya, tanya abang saya itu, abang itu muslim. Sama. Ini mah yang udah watak orang perempuan mah. Orang perempuan mah emang udah watak. Nggak ada puas-puasnya. Nah, ini mau biarkan lah. Laki beli kalung, laki sampai gede kayak rantai kapal. Beli buat emas, gede kayak beca. Emang puas perempuan. Nggak ada puas-puasnya. Saya bilang udah perempuan emang neraka. Udah jengkel, kagak urusan lo. Gak kan ibu-ibu gini, pengen masuk surga bu. Jawab, ibu pengen masuk surga. Silakan pengen, tapi ibu gak pantas masuk surga. Lebih kasar. Usah jangan buat aja. Jangan dipanggil, enak banget kita jam 4 malam udah keluyuran di mana. Lagi dan bencong pada pulang kita pergi. Iya, maksud saya itu memang begitu. Ibu kalau pengen masuk surga, tolong katakan Ummul Mukminin. Ibunda para wanita-wanita di dalam surga adalah istri Rasul Siti Khadijah. Allahu Akbar. Siti Khadijah itu Pak awalnya bukan orang miskin, saudagar kaya. Andaikan seluruh harta orang Mekah dikumpulkan pada saat itu tahun 630 Masehi. Ya kan Nabi lahir tahun 571. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berarti 71 ditambah 40 jadi 610. Tahun 620 Masehi. Andaikan harta seluruh orang Mekah dikumpulkan pada ketika itu, 2/3 dari harta yang terkumpul itu adalah milik Siti Khadijah. Kaya nggak? Kaya nggak? Bukan kaya-kaya lagi. Ya mas kawinnya aja belum kepake. Emang waktu Rasul nikah dengan Siti Khadijah, emang mas kawinnya berapa? Kayak anak kita kawin. Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Apapun antolol. Siti Khadijah kawin dengan Rasul, mas kawinnya 500 keping uang emas. Berarti kiloan mas kawinnya. Mas kawinnya sebegitu banyak, belum mentanya, belum seluruh harta orang Mekah yang dikumpulkan pada ketika itu, maka 2/3 milik Siti Khadijah. Dan harta yang banyak begitu nggak cukup lama Pak, nggak perlu lama, cukup 13 tahun harta Siti Khadijah habis ludes, semuanya dipakai untuk berjuang membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin ini kalau begini. Harta Siti Khadijah habis dibuat membangun agama, dibuat berjuang untuk membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ketika Siti Khadijah akan wafat, beliau hanya menyisakan 1 buah baju yang itu pun tidak kurang dari 86 tambahan. Baju tinggal 1, tambahannya ada 8. Kira-kira bini kita pakai komik
Ya. Ibu Sri, ayo. Kira-kira bini kita mau pakai nggak? Saya mau tanya sama ibu, kira-kira ibu punya berapa potong madu sekarang? Jadi kalau bisa jawab pertanyaan saya datang kemari mengendarai tadi Toyota Harley yang 3000 cc. Kalau ibu bisa jawab, jujur jawabannya, ambil itu mobil saya. Kalau bisa jawab, ibu punya berapa potong baju di rumah? Bukan banyak. Saya nanya berapa? Berarti kan mesti ada jawaban. 1, 2, apa 3? Berapa banyak? Saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung. Lupa Pak Ustaz berapa? Ada kali Pak Ustaz. Jangan pakai bahasa. Iya. Lantas punya baju 3 lemari udah kagak muat. Masih terus bikin pengen punya baju baru lagi. Terus pengen masuk surga. Kira-kira pantas nggak? Ya susah begitu mah. Memang susah. Apa pernah Bapak ngomong sama istri punya gelar 50 gram. Bapak punya janji sama DKM masjid ketika lagi bangun pengen nyumbang semen 300 sak. Janji bulan depan saya nyumbang semen 300 sak. Lantas pada waktunya duit belum punya. Kita ngomong sama bini kita, oh itu gelar. Ya ini memang gelar. Emang apa? Iya gelar. Ya apa gelar? Saya punya janji mau nyumbang semen 300 sak, tapi sekarang saya belum punya duit. Bagaimana kalau gelar itu saya jual dulu, saya pinjam, nanti saya ganti kalau saya udah punya duit. Dikasih nggak Pak? Ya model begini. Oh, angkain dulu kayak gua. Lantas pengen masuk surga, jauh saya mau. Jauh. Udah biarin aja mau kemana kayak itu biarin. Memang susah diatur. Kenapa saya ngomong perempuan bisa diatur? Pak, jangan lagi bini bapak. Nih, bini Ustaz. Susah diatur. Hanya saya mau datang terserah lu mau kemana kayak. Yang penting lu nanti ke surga, jangan sampai satu surga sama Allah. Iya. Aku bisa begitu Pak Haji. Lah di dunia aja gue udah setengah mati lu seksa. Masa di surga pasti lu seksa juga Pak. Insya Allah ibu-ibu sini mah masuk surga. Biar kita kata amin juga rasanya mah kata. Kalau kelakuannya masih kayak gitu berat. Enggak sekonyong-konyong Nabi ngomong. Ketika pulang Isra dan Mi'raj di dalam neraka isinya kebanyakan perempuan. Berat. Apa perempuan tidak sholat? Rajunan dia masalah sholatnya. Apa perempuan tidak ngaji? Rajunan dia masalah ngajinya. Kok bisa masuk neraka? Hunna ya purnal nasir. Kebanyakan perempuan doraka malakinya. Perempuan doraka malakinya. Perempuan doraka malakinya. Iya perempuan. Kalau kita mau orang laki nggak ada di neraka begini. Alhamdulillah. Saya cari ayatnya, dalil hadisnya, ya awal ulama nggak ada yang menyatakan bahwa suami neraka akan istri. Lu ngaji kemana juga? Yang ada juga laki jolim sama istri. Lebih parah goblok. Insya Allah ini terus ngaji. Nah, saya lagi. Insya Allah yang paling penting itu tidak ada takdir yang bisa diubah kecuali dengan kekuatan Allah. Tiap malam Allah nungguin kita. Enggak bodoh-bodoh malam Kamis, malam Senin, malam Jumat, malam Minggu. Tiap malam. Mau hujan kayak, mau nggak hujan kayak, tiap malam. Jauh lain, setiap hari pertengahan malam sampai subuh. Allah lagi nungguin kita. Apa kau teteskan air matamu di hadapanku kata Allah?
Kapan engkau bisa menangis menyesali dosa-dosamu? Kapan engkau bisa sesenggukan meneteskan air mata karena kau teringat dosamu? Sampai kau teteskan air mata mohon ampun dari sebelum tetesan air mata itu jatuh ke tanah, sebelum tetesan air mata itu jatuh di atas sejadah kita, Allah sudah memberikan ampun kepada kita kalau kita sampai nangis minta ampun atas salah dan dosa-dosa. Sebesar apapun kebutuhanmu di alam dunia ini, engkau serahkan kepadaku, kata Allah, aku yang akan menyelesaikan. Cuman kita sombong. Kita sombong. Kan udah banyak ayat-ayat Allah. Barang siapa yang tawakal kepadaku, maka aku yang akan mencukupi. Wa may yatawakkal Allah, wa may yataqaw, wa may yata'alfi. Wa may yatawakkalu 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, aku yang pasti akan mencukupinya. Itu bukan kata Nabi. Itu kata Allah. Itu firman Allah, dan Allah yang bertanggung jawab. Asal kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, udah urusan dunia saya masih serahin kepada Allah. Urusan anak engkau mengurusin. Urusan istri engkau mengurus. Saya mah mengurus ibadah saya aja kepada Allah. Cuma jangan tanggung. Ini tanggung kan? Lo kan gue besok bisa makan. Lo kan besok gue bisa makan. Tanggung itu namanya. Kalau terserah Allah. Mau makan ke, kagak ke, terserah engkau ya Allah. Aku mau bertawakal kepadamu. Saya lagi ngomong bener. Ya saya lagi ngomong bener. Saya ngaji pakai saya begitu tuh. Tawakal jangan tanggung-tanggung. Selain jangan ngambang, jangan ragu-ragu. Katanya iman kepada Allah. Katanya yakin sama Allah. Firman-Nya sudah jelas dalam Al-Quran. Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupi. Bukan kadang-kadang kita ragu. Baru seminggu udah berhenti. Ya, kadang lagi minggu lagi dapat. Kalau kagak minggu, waduh nggak punya duit gua. Awal baru seminggu balik lagi minggu. Masya Allah, Masya Allah. Udah, ada bisa-bisa berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.